Saudara, syarat menerima janji-janji Allah. Abram belum diberi anak, saudara, dapat musibah, sakit, dan lain-lain. Berapa tahun Abram menanti Tuhan mengabulkan permintaannya dan istrinya. Saudara, sekitar 75 tahun. Saudara, Abram belum diberi anak, malah dapat musibah, sakit, dan lain sebagainya. Saudara, tidak bisa membuat dia tidak percaya kepada Allah. Saudara, katakan waktu yang lama dalam menanti tidak akan membuat saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, itu sebab bersabar. Orang yang bersabar di dalam penderitaan, orang yang bersabar dalam penantian, saudara, dia boleh sedikit mengambil pengalaman hidup Abraham. Dan dia juga boleh mengambil sedikit janji kepada Abraham dari Allah. Ya, saudara, jangan kecil hati menghadapi semuanya. Saudara, syarat pertama adalah tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ada dua kata negatif, bimbang dan tidak percaya. Dua-duanya tidak buat Abraham. Dua-duanya nol buat Abraham. Saudara, dan itu yang membuat Tuhan setiap menit, setiap jam jatuh hati kepada Abraham. Dan selalu Tuhan mengatakan Abraham sabar. Dan Tuhan menghibur dirinya untuk tetap bertahan sampai Abraham, sampai Sarah umur 90 tahun. Dan sampai Abraham 100 tahun. Saudara yang kekasih, dia yang berjanji tidak pernah berbohong. Dan dia mempunyai kekuatan dan kuasa untuk melaksanakan apa saja yang saudara pegang dari kitab ini. Apa saja yang saudara percayai. God has just everything. All the power, the authority, the capacity and capability to do and to fulfill everything that He has promised. With His power to be done, to be provided to you. God is faithful. Allah adalah setiawan. Dan Dia akan memegang janjinya. Itu sebab saudara dan saya, tinggal saya dan saudara, bisa ngikutin Abraham apa enggak? Bisa sabar apa enggak? Kalau saya dan saudara bisa tidak bimbang karena ketidakpercayaan, maka pasti, katakan, maka pasti ketika saya tidak bimbang karena ketidakpercayaan, itulah saat Allah bekerja bagi saya. Saudara dan saudara tahu kan, setelah Tuhan mau memberikan, Abraham dan Sarah masih harus menunggu 9 bulan 10 hari. Sudah diberi, tapi tidak kontan itu anak yang bernama Iska datang dari langit atau ditemukan di padang rumput atau di sebuah kandang. Tidak, masih harus bertahan. Saudara, Sarah setiap menit mengelus perutnya yang semakin besar. Aduh, aku harus menunggu. Tapi puji Tuhan, ini aku sudah dapat. Aku harus tunggu. Tapi puji Tuhan, aku sudah dapat. Demikian terus. Saudara, semua katakan, kesabaran saya membuat Tuhan jatuh hati secara luar biasa. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, selain bimbang, gagal bisa terjadi karena faktor pribadi kita. Tadi kita bicara soal Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, maksudnya tidak bimbang kepada firman dan tidak percaya kepada firman. Saudara, tetapi selain faktor spiritual, rohani,
pada zaman modern ini, katakan pada zaman modern ini, saya harus berhati-hati pada dewa pribadi. Dewa pribadi. Saya akan jelaskan. Ya saudara, ini saya masuk pada ilmu jiwa yang penting, ya, yang ada faktor filosofinya. Saudara, jadi bukan karena ketidakpercayaan, tetapi sudah percaya namun mempunyai cacat kejiwaan. Bukan orang yang GILA atau orang yang setengah tidak waras, tidak. Tetapi orang waras, orang intelek atau orang yang cukup lumayan. Cuma ada faktor ini. Saudara, jadi karena ini zaman modern, dosa makin bertambah-tambah. Ya, saudara, maka banyak faktor selain faktor rohani yang membuat seseorang itu gagal. Kita tahu gagal dari faktor rohani adalah karena kita stop, gak mau percaya lagi kepada Tuhan. Ya, saudara, itu rohani. Tetapi masih percaya sama Tuhan. Tetapi ada cacat kejiwaan. Saudara, sudah lama sih, kira-kira ada 40 tahun yang lalu, dan itu selalu saya ingat, 35 tahun yang lalu, pada waktu itu Rektor Universitas Indonesia di Jakarta, universitas terbaik pada waktu itu di Indonesia, beliau adalah seorang psikolog yang terkenal, mengatakan 9 dari 10 orang Indonesia mempunyai gejala sakit jiwa. Wow. 9 dari 10. Berarti sing waras cuma siji. Gejala. Itu 35 tahun yang lalu. Profesor, doktor, saya tidak usah sebut namanya. Rektor dari UI. Tetapi saya kaget. Belum lama ini, mungkin pada tahun yang lalu, saya membaca di running text televisi ketika saya makan, saudara. Seorang dari pimpinan dari perhimpunan dokter ahli jiwa Indonesia mengatakan 9 dari 10 orang Indonesia ada gejala sakit jiwa. Gak usah ngelihat samping. Ya, saudara. Jadi saudara mesti tahu bahwa 9 dari 10 sing waras bukan. Karena ini gejala saja. Bukan sakit jiwa, tapi gejala kejiwaan. Jadi saudara mesti tahu bahwa hidup di dunia, saya yakin di negara lain juga mungkin 10 di antara 10. Lebih parah itu. Ya. Nah, jadi saudara mesti tahu bahwa faktor kejiwaan ini kita harus juga nyadar. Seringkali kita nggak mau nyadar, kamu sing jelek, kamu yang salah, kamu yang berantakan. Nah, selalu kita itu melindungi diri kita dengan masker yang tipis dan tidak mampu untuk melindungi kita. Yaitu kebenaran diri sendiri. Apa yang saya akan sampaikan supaya kita bisa membaca diri kita dan juga kita bisa mengetahui keadaan anggota keluarga kita atau teman dekat kita supaya kita memberikan nasihat. Supaya apa, saudara? Memberikan nasihat. Sebab kalau gejala kejiwaan dan simptomatik ini tetap terada pada dia atau pada kita atau pada anggota keluarga kita, anak, orang tua atau istri atau suami kita membiarkan mereka bisa sakit jiwa. Saudara. Mereka bisa mengalami keadaan yang sangat runtuh secara pribadi mereka. Ya, saya akan jelaskan sedikit. Gangguan dan simptom psikologis, ini gejala yang mudah dibaca. Gak usah periksa ke psikolog atau psikiater. Ya, saudara, ini akan mudah terbaca. Saudara, nama daripada gejala kejiwaan ini adalah
narcissistic personal disorder. Narcissistic. Dari kata narcissistic kita tahu, oh narsis ini. Benar. Jadi orang yang suka narsis adalah orang yang salah satu gejala sakit jiwa. Ya. Oh, berarti kita nggak boleh foto-foto ini sama Pak Pendeta. Boleh. Tetapi narsis ini bukan soal potret memotret atau selfie berselfie. Tetapi narsis ini, saudara, adalah menampilkan dirinya. Nanti saya akan jelaskan di bawah. Ya. Nah, jadi narcissistic personal disorder. Disorder adalah kelainan. Dis itu lain ataupun tidak. Order itu sesuai. Tidak sesuai. Personal, pribadi yang tidak sesuai. Kenapa? Karena narcissistic. Atau Indonesianya karena suka narsis. Apakah narsis? Atau ini gejala dalam ilmu jiwa dikatakan sebagai NPD. Saudara, ada 4 gejala yang saya yakin ini mudah dibaca. Dan please harap jujur. Kalau saya ada, segera saya akan minta kepada Tuhan, Tuhan pulihkan hamba, sembuhkan hamba dari gejala NPD ini. Supaya hamba boleh save, sehingga secara rohani hamba tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Secara psikologis hamba ditopang dengan faktor psikologi yang kuat, yang beres, yang normal. Amin. Katakan tangan kanan saudara, secara rohani saya beres. Tangan kiri, secara kejiwaan saya normal. Sehingga saya mendapat 2 topangan yang kokoh dan kuat. Pasti hidup saya evangelia dalam nama Yesus. Amin. Ya. Yang pertama, self-admiring itu artinya mendewakan dan mengagungkan diri sendiri. Ya, contoh kita kadang-kadang mendengar, wah kalau saya itu orangnya baik, tapi suami saya itu welek tenan. Ya. Atau sebaliknya. Selalu, aku begini sudah cantik belum ya? Aku cakep enggak ya? Saudara, ini self-admiring atau self-admiring. Saudara, yaitu memuja ataupun mengunggulkan diri. Entah karena dia pintar, dia punya uang banyak, atau dia, ya katakanlah, dia rupawan, dia berhasil. Nah, ini sudah merupakan gejala kejiwaan. Orang yang seperti ini justru pada pertengahan hidup sampai akhir hidupnya justru orang gagal. Justru orang gagal. Walaupun dia di masa muda, remaja muda, kemudian dia mencapai katakan gelar yang banyak, uang yang banyak dan lain sebagainya pendukung sumber daya manusia, tetapi dia akan gagal. Nah, ini kan berbahaya. Makanya saya perlu memberitahu, jangan hanya soal rohani saja, tetapi pada sesuatu ketika kita terkena gejala kejiwaan. Dan kalau seseorang terkena gejala kejiwaan dan itu semakin parah, sudah pasti dia harus tinggal di rumah sakit. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin supaya kita juga tahu, supaya kita mawas diri. Aku sifatnya kayak apa? Apakah aku ada unsur NPD, ya, narcissistic personal disorder, atau aku normal? Ya, ini gejala pertama. Suka membanggakan diri sendiri. Ya, saudara. Sehari, sebagai contoh dalam sehari, berapa puluh kali saudara sowan kepada koco? Berapa kali pergi ke sebuah tempat yang namanya Pengilon? Nah, itu gejala itu. Gejala. Bukan tidak boleh pakai itu, boleh. Ya, boleh. Tetapi saudara tidak boleh kelewatan.
Sebab itu ada gejala NPD. Ya. Kedua, self-centered, selalu apa-apa harus aku. Ya, ada makanan di meja makan, aku harus sikat lebih dulu. Ya. Kalau itu ikan, aku harus makan dagingnya. Keluarga yang lain, durinya. Saudara, self-centered, apa-apa diri sendiri lebih dulu. Saudara, tidak boleh kita justru ajaran rohani, ajaran Tuhan Yesus, kita harus memberi, kita harus berbagi. Jangan self-centered, ya. Apa-apa harus aku, nggak boleh. Ya. Ketiga adalah egomaniac. Egomaniac ini adalah ya semacam tadi self-centered, tetapi lebih besar, lebih kadarnya lebih dalam, lebih tebal. Kan ada kata maniak. Maniak ini artinya kegilaan. Kegilaan pada ego pribadi. Saudara, wah ini sudah semakin parah ini, ya saudara. Dan akhirnya tahap yang lebih parah adalah conceited. Ya, conceited adalah kesombongan dan kecongkaan yang nggak wajar, saudara. Dia memboasting dirinya luar biasa. Wah, ini sudah menuju kepada gejala NPD. Nah, ini berbahaya sehingga orang yang rohani kalau punya gejala kejiwaan NPD ini, saudara, dia juga akan tertolak. Walaupun rohani, mengerti banyak ayat firman. Tetapi kalau ada gejala kejiwaan NPD, makanya saya perlu berdasarkan pengalaman dan pimpinan Roh Kudus, Tuhan mengarahkan saya untuk ada satu faktor lagi anakku yang kamu harus kupas, yaitu faktor kejiwaan. Jadi kalau dalam keluarga kita punya anak atau kita punya cucu atau kita punya saudara, itu selalu menunjukkan gejala NPD ini, maka saudara bagaimana caranya menegurnya dan meluruskannya supaya dia jangan sampai terperosok lebih dalam. Ya, ini adalah pelajaran yang harus kita perhatikan. Selain mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, kerohanian, juga harus diperhatikan sifat sehari-hari kita. Jadi saudara harus perhatikan. Kita tidak boleh mempunyai 4 ini ya. Self-admiring, self-centered, egomaniac, dan conceited. Ya, saudara, dan saya harus minta, Tuhan, hamba kok ada gejala ini, atau anak hamba, atau cucu hamba, atau istri, atau suami hamba kok kelihatannya ada NPD. Tuhan tolong, supaya seluruh keluarga hamba engkau sucikan dan engkau bereskan dan pulihkan. Sehingga rohani baik, benar, kejiwaan benar. Yang percaya dan mau beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai 7, saya undang kita bangkit berdiri sejenak, kita akan membacanya. 1, 2, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih. Silahkan duduk kembali.
Saudara, 3 ayat ini dahsyat ya. Sebutkan dalam ayat yang kelima. Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua ya tua ya muda, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab, ada sebabnya. Ya, saudara. Jadi gejala kejiwaan NPD, Narcissistic Personal Disorder, itu ada penyebabnya. Kenapa kamu nggak boleh? Ini penyebabnya. Ya, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, ini sebabnya. Makanya saya ingin supaya kita semua agak terbuka dan kita bisa membaca situasi keluarga kita. Ya, yang harus saudara dan saya selamatkan itu keluarga kita lebih dulu. Jangan orang lain. Keluarga kita lebih dulu. Saudara, kalau kita bisa menyelamatkan mereka dan membawa mereka datang kepada Tuhan, saudara, maka barulah kita mempunyai usaha untuk menjangkau orang-orang lain untuk supaya mereka boleh datang kepada Tuhan. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuh lihat. Jadi kalau kita itu rendah hati, kita membuang gejala yang sudah terlanjur ada atau bakal muncul dalam karakter pribadi kita, NPD tadi, saudara. Maka saya dan saudara, kita harus ingat ada tangan Tuhan yang kuat. Cilaka aku kalau berani. Itu, saudara. Selalu harus saudara kepikiran. Ada tangan Tuhan yang kuat. Ada tangan Tuhan yang kuat. Ada tangan Tuhan yang kuat. Dia bukan cuma bisa membantu dari mustahil menjadi terjadi saja, tetapi dia juga bisa memberikan pelajaran, correction, bahkan hajaran buat kita. Karena ada tangan Tuhan yang kuat. Membuat saya dan Anda, aku harus bertobat, aku harus korek, aku harus lurus deh. Amin. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Kemudian ayat yang ke-7, kalau kita sudah mau menuruti anjuran ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, dengan menundukkan diri kita, ya, maka ayat yang ke-7, kita boleh serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Amin. Sebab Ia yang memelihara kamu. Beri tepuk tangan bagi dia. Bila saya dan saudara mempersembahkan kepada Tuhan seluruh hidup kita, dengan segala kegiatan aktivitas kita, ya semua yang kita tidak mampu, akan Tuhan kerjakan. Tolong dijawab pertanyaan kita. Apa sebab? Apa? Sebab ada tangan Tuhan yang kuat. Ya. Saudara senang apa tidak punya Allah yang tangannya kuat? Ya, Allah kita tidak bisa tidak kuat. Selalu kuat dalam menolong, menyokong, menggendong kita. Ya, sampai pada masa tuamu. Aku dia tetap adanya. Aku yang menggendong kamu. Jangan kecil hati. Para kekasih, saya tutup di sini. Penyimpangan pribadi narsistik. Ya tadi, narcissistic personal disorder. Saudara, satu, sangat reaktif terhadap kritik. Saudara, seorang dengan hikmat Allah tahu ini kritik benar apa tidak. Tidak benar, langsung stop dia. Ya, saudara. Seorang pemimpin, dia akan segera stop, tutup mulut, selesai. Apa sebab? Karena kritiknya tidak benar. Tetapi seorang NPD beda. Saudara. Karena dia tidak memakai hikmat Roh Kudus. Jadi apa yang dia lakukan? Ya, saudara,
dia reaktif, dia marah dan dia kalau bisa mengusir orang itu. Saudara. Kedua, jadi ini sangat jelek ya, sangat reaktif terhadap kritik. Kedua, tidak memiliki rasa secure, tidak merasa aman, tidak merasa tenang dan damai. Hidupnya selalu kemerungsung. Bila saudara melihat, iya kok aku kemerungsung ya, atau si A ini kok kemerungsung terus. Saudara, maka saudara harus pertama mendoakan dia dan memberi anjuran, memberikan nasihat ya, bahwa itu adalah gejala yang tidak baik. Amin. Ya, jadi ngerti ya, kalau saudara sendiri kemerungsung, saudara harus segera bikin beres hati dan pikiran saudara untuk saudara lurus dan korek kepada Tuhan. Maka saudara akan membuang kemerungsung. Saudara akan merasa, aku akan sangat aman, aku merasa sangat damai dan sejahtera. Karena aku meletakkan kepalaku di dada Tuhan Yesus. Amin. Senang apa tidak? Yang senang dan tenang, beri tepuk tangan bagi dia. Yang ketiga, mau menang sendiri dan defensif. Ya saudara, mau menang sendiri. Tadi yang saya sudah jelaskan, ada apa-apa, ya dia sangat egosentris. Nah itu tidak boleh. Yang keempat, saudara, mudah meledak bila dapat opini yang berbeda. Tadi saya sudah jelaskan. Yang kelima, suka merendahkan orang lain. Ya suka mencela. Ya. Dasar kamu begini kok. Entah kepada keluarganya, entah pada temannya. Saudara, dan orang semacam ini sudah parah. Kalau suka menyalahkan orang lain, merendahkan orang lain, itu gejala NPD-nya sudah parah. Makanya kalau tidak bertobat dan tidak minta disembuhkan jiwanya, maka saudara, orang ini pasti gagal. Pasti gagal, walau rohani seperti apapun. Karena dia tidak didukung dengan satu fondamen sosiologi yang baik, fondamen psikologi yang kuat. Itu sebab seorang punya mental yang sehat, kejiwaan yang sehat, itu akan menerima, akan dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Amin. Tuhan memilih orang yang stabil jiwanya. Itu sebab seorang yang tidak stabil kejiwaan, saudara, dia sulit. Dia harus datang kepada Tuhan dan minta Tuhan menjamah dia sehingga kejiwaan dia sembuh lebih dulu. Baru Tuhan bisa memakai orang ini. Amin. Harus. Jadi saya dan saudara harus mengerti akan hal itu. Ya. Makanya dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, hiduplah dalam evangelia. Katakan, saya harus hidup dalam evangelia. Ya, maka saya akan menjadi pemenang. Pemenang. Dalam nama Yesus. Amin.